Alhamdulillah hamdan rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat, bil khusus pengurus Masjid Al-Mujahidin, pengurus wilayah, bapak-bapak, abang-abang jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dengan sama-sama mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, abang-abang yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan pembacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, mari kita niatkan membaca surat Al-Fatihah untuk yang pertama diri kita sendiri dan keluarga. Semoga Allah berikan istiqomah dalam ibadah dan amal-amal soleh. Semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang sedang mengalami kesulitan Allah berikan kemudahan, yang menunggu anak cucu keturunan Allah berikan kemudahan persalinannya, selamat ibu dan bayinya, yang sedang menunggu pekerjaan Allah berikan pekerjaan yang halal dan thayyibah, yang sedang menunggu jodoh Allah pertemukan dengan jodoh yang soleh atau solehah, dan yang sedang Allah berikan ujian terlilit hutang, Allah berikan rezeki yang melimpah ruah berkah sehingga dapat melunasi hutang-hutangnya. Dan juga tidak lupa kita niatkan Al-Fatihah ini untuk keluarga-keluarga kita yang berada di Rafah, Gaza, Palestina. Semoga yang wafat Allah terima sebagai syuhada, yang menjadi korban luka-luka Allah berikan kesembuhan yang sempurna, yang saat ini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian Allah berikan ketabahan, kekuatan, dan insya Allah kemenangan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, abang-abang yang saya cintaikan Allah, apa kabar semuanya, Pak? Ripun kabare. Damang sedayana. Kita lanjutkan baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita terakhir kemarin telah membahas tentang apa yang biasa diminum oleh Rasulullah. Masih ingat Pak ya? Yang biasa diminum oleh Rasulullah diantaranya al-hulwul barid. Ada yang manis dan dingin. Maksudnya apa? Maksudnya air dan madu. Air madu, ingat Pak ya? Ini bulan lalu soalnya nih. Ya, jadi review sedikit air dan madu. Nah, kemarin saya sampaikan apakah yang dimaksud barid atau dingin di sini betul-betul air es atau yang lainnya? Apa yang lainnya? Oh, cara menyampurkan madu ke air. Air dulu atau madu dulu gitu. Nah, itu kemudian nantinya disebut sebagai apa? Herbal panas, herbal dingin. Nah, di sini al-hulwul barid ini maksudnya adalah yang memang dicampur dengan madu, tapi yang duluan adalah airnya gitu. Baik. Nah, di dalam penjelasan ini bahwa air dan madu itu cocok ya, cocok untuk semua penyakit. Jadi bukan berarti semua penyakit dapat disembuhkan dengan enggak, maksudnya cocok, nggak ada yang bertentangan gitu. Kan kalau misalnya kita minum obat ya, yang sakit kepala minum obat sakit kepala, nanti misalnya kena liver atau apa gitu kan.
mungkin nggak cocok. Tapi kalau obat-obat yang biasa dikonsumsi oleh Nabi Muhammad itu penelitian para dokter dan tabib ya yang mendalami tentang herbal juga, itu mayoritasnya banyak yang cocok untuk semua penyakit. Tapi hanya cocok aja. Adapun kesembuhan semuanya tawakal pada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Memang prinsip akidahnya seperti itu. Nah, kemarin kita sudah menyebutkan juga bahwa manfaat air dan madu diantaranya bisa menurunkan berat badan atau membakar lemak, termasuk ya, tambahan energi, membersihkan kulit ya. Ini jadi sangka-sangka nih, membersihkan kulit. Sering-sering kalau misalnya kulitnya kan barangkali ada kulit mati gitu kan, macam-macam deh. Nah, karena apa? Karena memiliki sifat antibakteri ya, anti jamur ya. Menyembuhkan jerawat juga, mengurangi jerawat. Termasuk juga detoksifikasi banyak racun barangkali dari hasil makanan ya, makanan minuman yang sehari-hari kita minum yang mungkin ada pengawet, mungkin pengolahannya kurang baik gitu kan, detoksnya ya, itu jadi racun tuh makanan-makanan sebagiannya. Nah, detoksnya itu dengan minum air madu ya, sederhana aja sih caranya Pak, air campur madu udah jadi detoksifikasi gitu. Kemudian bagus untuk metabolisme. Selanjutnya diantara yang suka Rasul minum yaitu susu ya, susu. Nah, bahkan di sini dijelaskan tidak ada yang dapat mengimbangi atau tidak ada yang setara dengan satu porsi makan dan minum kecuali segelas susu. Ya, jadi kalau kita minum susu itu ya muatannya, kandungannya itu bisa setara dengan makan dan minum gitu. Kalau makan dan minum kan jelas Pak, ya ada karbonya, ada proteinnya, macam-macam. Nah, itu yang bisa mengimbangi adalah susu. Nah, manfaat susu di sini kita di antara referensinya ya Dr. Zainul Akbar itu kan cocok atau bagus untuk tulang dan gigi ya, untuk kesehatan tulang dan gigi sering-sering minum susu. Cuma begini Pak, ini kan ada guru kita Syekh Musad suka ngimamin ya? Enggak ya, kadang-kadang ya, kalau didorong biasanya, tapi enggak maju sih biasanya beliau. Kalau didorong baru maju, kalau enggak. Jadi beliau itu memang dari masa kecilnya nampaknya sangat menjaga makanan dan minuman, sehingga sensitif banget. Lidahnya itu hafal tuh mana yang asli, mana yang enggak ya. Waktu itu kita belikan salah satu ada merek susu gitu kan, pas minum wah ini kayaknya bukan asli merek campurannya. Terus dicoba diolah sama beliau, iya nih bukan asli. Ada nggak gitu informasi penjual susu sapi murni? Akhirnya dapatlah Pak Andang Sofyan yang punya Blooming, mereka Blooming di sini Sakura, punya langganan di Cibubur. Pas lagi ke sana ingat sama Syekh kan, dia kan ikut mim juga tuh, ingat sama Syekh dibeliin susu. Nah, kata Syekh ini jauh lebih baik, tapi nampaknya ditambah air. Jadi hafal banget, kayaknya ditambah air nih biar mungkin muatannya lebih banyak gitu. Karena yang asli itu kan tingkat kentalnya saya udah hafal lah kayak gitu. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis adalah susu yang memang betul-betul murni gitu. Makanya Pak ya, bukannya kita meremehkan, enggak, kita husnuzon, ikhtiar aja. Makanya mungkin kebanyakan kita juga rutin minum susu, tapi kok nggak terlalu banyak manfaat efeknya gitu. Ternyata ya itu ada mungkin kandungan pengawetnya, juga campuran-campurannya, jadi nggak asli gitu. Kata beliau, saya nanya,
maksudnya asli itu yang antum mau seperti apa, biar kita coba carikan. Kata beliau, kalau bisa yang langsung perahan, Bismillah gitu. Jadi gitu. Jadi nanti kita yang olah lagi. Kalau ada yang perahan. Kira-kira bapak-bapak ada informasi nggak sekitaran Koja itu penjual susu murni? Kalau ada bagus Pak. Jadi buat konsumsi keluarga. Ada nggak? Info. Kambing. Susu sapi nggak apa-apa. Kalau kambing kan mahal ya. Kalau untuk harian kan mungkin nggak semuanya mampu. Susu sapi ada informasi. Ya, nah bagus tuh kalau ada. Udah nggak ada lagi ya? Kalau di timur dekat Cibubur banyak ya, masih banyak yang jual. Kalau di Mesir itu ini Pak, apa, keliling, susu keliling. Jadi dijual itu biasanya jam sekian sampai jam sekian karena kan cepat basi ya. Nah itu dijual pakai plastik. Ada juga yang kadang-kadang pakai pendingin. Nah, biar sekedar menjaga ini aja ya, biar nggak langsung basi. Kita rutin tuh dulu waktu mahasiswa, memang rutin. Susu sapi, susu kambing, susu kerbau, jamus, ya. Bakor, jamus, sama konam. Nah, jadi rutin dulu kita. Makanya pas beliau kesini, kemudian yang dicari susu murni, saya nggak heran karena kami dulu juga sama waktu mahasiswa tuh suka susu laban, halib ya, halib, laban itu kita langsung berhentiin. Nah, bang berhenti. Amu, kalau di sana kan paman ya, amu. Nah, baik, itu bagus untuk tulang dan gigi. Itu udah di Mesir anaknya Pak? Iya, coba tanya tuh. Susu beruang. Susu beruang. Emang ada susu beruang di sana? Di sini saya ada. Oh iya. Nestle. Iya. Emang susu beruang itu tipe-tipe Pak ya? Tipe-tipe. Dalamnya susu sapi, tapi katanya susu beruang. Baik, manfaat susu, kesehatan tulang dan gigi. Kemudian bagus untuk pemulihan tubuh dan otot, ya. Otot. Kemudian biasanya kalau minum susu itu tidurnya lebih nyenyak, ya, menyehatkan jantung, bagus untuk imunitas dan otak, gitu ya. Nah, termasuk Pak ya, berkaitan dengan imunitas dan otak itu, diingatkan juga bahwa para penghafal Al-Quran itu ternyata memang menjaga banget makanan, jaga banget. Beliau juga pernah menyampaikan, saya nggak pernah saya beli frozen katanya. Jadi kayak ada yang dibekukan, bakso atau apa gitu, sosis. Saya kalau makan daging, beli daging yang segar langsung aja gitu. Ayam yang segar gitu, bukan yang frozen kata beliau. Karena saya nggak tahu bagaimana nyembelihnya apa. Makanya iya, emang menjaga apa yang masuk kata beliau. Orang tua ibu saya tuh menjaga makanan yang masuk. Wah, pantes saya bilang. Pantesan nih, cerdas, cepat hafalannya gitu kan. Kuat, jaga makanannya. Dan saya juga pernah dengar itu satu kesempatan Ustadz Adi Hidayat ya pernah bilang beliau bahwa di antara mungkin ya pertanyaannya tuh gimana sih Ustadz Adi bisa sekuat itu hafalannya, mungkin gitu ya pertanyaannya. Saya mengira itu pertanyaannya, sehingga jawabannya kata beliau di antara yang dulu menjadi kebiasaan ibu beliau adalah ketika beli ayam, ibu beliau nggak pernah beli ayam yang udah mati gitu di pasar, tapi beli yang hidup, kemudian diminta sembelih, diarahkan cara sembelihnya sama ibunya beliau, baca bismillah, Allahu Akbar, kemudian sembelih, memastikan bahwa ayam itu halal ya. Kalau kita sekedar beli kemudian udah mati di pasarnya, kita nggak tahu tuh para penyembelih.
Makanya kan muncul usaha-usaha baru, sembelih halal gitu ya, atau apa namanya, usaha akikah halal, ada halalnya dibawa-bawa gitu. Ya kan, akikah halal, padahal mungkin aja orang, sebagian masyarakat tuh nggak kepikiran bahwa sebagian, ya nggak semuanya, sebagian yang punya usaha akikah itu belum tentu memperhatikan kehalalannya. Bisa jadi sekedar sembelih doang, saking banyaknya pesanan. Nah, saya pernah dapat cerita juga, ada usaha akikah itu di mana ya, di Bekasi atau di Jakarta Timur. Itu saking banyaknya, kemudian ada kayak bukan gudang, maksudnya emang mungkin sebesar masjid ini, itu banyak banget, sekali apa namanya, sekali nyembelih langsung berat. Nah, ini dia pakai apa, bismillah dulu apa enggak, takbir dulu apa enggak, ya, jadi deg-degan gitu tentang kehalalannya. Nah, itu penting ya. Jadi yang dimaksud di sini, laban susu adalah susu murni. Baik, kita lanjutkan. Bab ma jaa fi syurbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Bab yang sebelumnya tadi itu syarabi Rasulullah. Bab tentang syarab. Syarab itu apa yang diminum. Yang sekarang bab syurb. Syurb itu cara, ya, cara minum. Kalau sebelumnya apa yang diminum, sekarang cara minumnya gitu. An Abdullah ibni Abbas, ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam syariba min Zamzam wa huwa qa'imun. Jadi kesaksiannya Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, ya, ketika haji wada beliau minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Nah, jadi beliau minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. I'lam, penjelasan. Annahu sarraha fi ba'dil ahadits bi annahu sallallahu alaihi wasallam syariba qa'iman wa fi sahih Muslim wa ghairihi anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'an syurbi qa'iman wa tawfiq bainahuma anna an-nahya mahmulun 'ala at-tanzih wa syurbahu qa'iman li bayanil jawaz wa yumkin an yakuna al-qiyam mukhtassan bima'i Zamzam. Jadi begini, kita menghadapi apa, hadis-hadis yang bagi kita bertentangan, ya. Dalam sebagian hadis dijelaskan Rasul minum berdiri, Pak. Tapi bapak-bapak pernah dengar nggak, Pak, hadis larangan minum berdiri? Benar ya, Pak, ya? Ya. Bagaimana menyocokkan kedua hadis yang nampaknya bertentangan ini? Nantinya kalau nggak dijelasin, Pak, akan dipahami gimana sih hadis Nabi pelin-pelan. Yang satu Rasul minum berdiri, yang satu melarang berdiri. Gimana tuh? Ada khusus, Pak, disiplin ilmunya, namanya mukhtalaful hadis atau mukhtaliful hadis. Hadis-hadis yang secara zahir, secara lahir bertentangan nampaknya, tapi kemudian dibahas oleh para ulama khusus. Hadis-hadis yang seperti itu dijadikan satu buku seperti itu. Nah, bagaimana nih merespon hadis Nabi minum berdiri dan hadis larangan minum berdiri? Di sini disebutkan bahwa larangan minum berdiri itu bukan haram, ya, tapi hanya sebaiknya, gitu. Sebaiknya tidak seperti itu. Jadi memaknainya seperti itu. Adapun Rasul minum berdiri untuk menjelaskan kebolehannya. Jadi bukan haram juga minum berdiri, gitu. Yang tadi, ya, bahwa janganlah di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Jangan di sini bukan maksudnya haram, ya.
Tapi sebaiknya tidak. Ya. Adapun kenapa nggak sampai haram? Ya, karena Rasul pun pernah minum berdiri. Nah, Rasul minum berdiri untuk satu, kata para ulama, menunjukkan kebolehannya, atau yang kedua minum berdiri dilakukan Rasulullah khusus ketika minum air Zam-zam. Jadi bapak-bapak, saya suka ngelihat itu ya bagus ya, maksudnya mungkin menjaga kesunahan atau menjaga yang memang lebih dianjurkan. Saya melihat beberapa jamaah umroh itu kalau lagi minum zam-zam kan suka ya bawa tumbler kecil gitu, atau memang ngambil di gelas plastik yang disediakan oleh DKM Madinah atau Mekah gitu. Nah, ketika minum dia jongkok dulu tuh. Padahal boleh minum berdiri gitu. Karena Rasul lakukan itu. Lebih baik dulu atau gimana? Nah, belum selesai. Masih banyak hadisnya. Baik. Saya lanjutkan ya. Nanti ada tuh di setelah hadis-hadis dibaca ada penjelasannya. Baik. Hadis berikutnya ya. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum berdiri, aku juga pernah melihat beliau minum duduk. Nah, jadi ada hadisnya nih ya. Aina diron di bayanil jawaz wa humilan nahyi anhu ala tanzih wa li daruratil wa aw li khususiyatin. Disebutkan Rasul minum berdiri itu dalam penjelasannya jarang-jarang ya Pak. Nah, jadi begitu Pak Maman, kalau kita lagi baca kitab hadis, biasanya di hadis berikutnya dapat yang baru, kemudian di hadis berikutnya ada lagi penjelasan tambahan, lama-lama lengkap juga. Nah, jadi di sini kesaksiannya sahabat pernah menyaksikan Rasul itu minum berdiri, pernah menyaksikan Rasul minum duduk. Dijelaskan di sini yang berdiri itu jarang, Rasul minum berdiri jarang, atau hanya sekedar menjelaskan kebolehannya ya. Nah, yang tadi sudah dijelaskan bahwa larangan jangan kalian minum sambil berdiri itu bukan haram, tapi sebaiknya dihindarkan. Misalnya kalau bisa duduk ya duduk gitu. Nah, kemudian waqa'idan, adapun dalam kondisi duduk, ai miraron katsiratan li bayanil afdal wal wajhil akmal wa adatihi al ajmal. Nah, adapun dalam kondisi duduk ya, ketika beliau minum duduk, ini maksudnya yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah. Nah, dan juga untuk menjelaskan yang paling afdal, yang paling sempurna, yang paling bagus gitu. Wa amma ma qila min anna Nabi sallallahu alaihi wasallam munazzah an fi'lil makruh fa kaifa syariba qa'iman fa mardudun li annahu idza kana li bayanil jawaz fa wajibun alaihi fa kaifa yakunu makruhan. Di sini juga ada kejelasan lagi bahwa minum berdiri itu ada yang menghukumi sebagai makruh ya, tapi dibantah oleh sebagian ulama. Bagaimana kita menghukumi minum berdiri itu makruh kalau Nabi pernah melakukan? Nabi makruh. Nah, nggak mungkin kan kita mengatakan wah Nabi melakukan hal yang makruh gitu. Nggak mungkin tuh. Nabi itu kan maksum Pak. Kalau ada yang jelek, ada yang makruh kan dibenci Pak. Pasti ditegur sama Allah. Artinya Pak, mulai saat ini Pak, kalau nanti barangkali ada perdebatan, ada larangan, teguran yang tegas kencang perihal minum berdiri, dijelaskan aja. Rasul pernah minum berdiri, dan kalau antum mengatakan minum berdiri ini makruh, apakah Rasul melakukan yang makruh? Kan nggak mungkin. Nah, itu boleh, tapi ya, jadi minum berdiri itu boleh, tapi dijelaskan lagi biar enak
dijelaskan bahwa ya kalau bicara afdol emang duduk. Kalau bicara yang sering dilakukan Rasulullah memang duduk. Terus kenapa ente minum berdiri? Ini lagi buru-buru satu misalnya. Kenapa ente minum berdiri? Nah ini kan kita lagi kondangan di gedung, nggak ada tempat duduknya. Tambah itu bukan minum aja. Nah iya, apa Pak? Keuntungannya Pak? Keuntungannya kita mengetahui bahwa Rasul pernah minum berdiri kalau bapak-bapak lagi kondangan. Kagak pusing Pak. Ya, coba kalau pengetahuan hadisnya hanya larangan minum berdiri, ya harus duduk, cuma satu itu doang untuk pengetahuan hadisnya, bapak pusing mulu kalau kondangan, jongkok mulu, lagi pula jongkok pula, kan yang dianjurkan duduk gitu kan. Nah jadi alhamdulillahnya ternyata Nabi kita tuh variannya tuh banyak caranya. Kemarin saya lagi murojaah tuh di Al-Muhajirin tentang cara duduk, kan kita udah belajar tuh cara duduk Nabi. Ada yang itu tuh kayak gitu. Nah, ini kan bapak kan duduknya ini kan begini kan, yang satu kayak begitu tuh, ditumpangin kakinya. Nah itu ada cara Nabi yang kayak gitu duduknya, agak-agak setengah selonjoran, boleh? Ya boleh. Nah kayak gitu tuh, ya kan? Nabi pernah duduk begitu. Ya kalau kayak gini kan kayak kita namanya tarobo. Terus yang kayak begini nih, ya ada Nabi pernah duduk begini. Itu di warteg. Di apa agak sedikit jongkok ya. Tapi masih nampaknya kayak jongkok tapi duduk. Jadi beruntungnya kita ketika membaca berbagai aneka cara Nabi duduk, berarti kan fleksibel aja. Adabnya tergantung di mana kita. Iya, kalau di Mesir ada cara duduk yang bagi orang Mesir ya tanda kutip haram gitu. Jangan itu duduk begitu karena nampak seperti bos gitu kan. Kan beda-beda tuh adatnya. Jadi sesuai dengan di mana kita berada. Nah, ini juga kita nemuin ada berdiri, ada duduk. Nah, coba kalau kita berhenti belajar ya, berhenti baca, berhenti dengar hadis cuma pada sampai larangan minum berdiri, ya selesai hidup kita. Ya, jadi jangan hentikan belajar, jangan berhenti dengerin hadis gitu. Selalu ada tambahan-tambahan faidah insyaallah. Kemudian hadis berikutnya ya, an Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas qala Sakti Abdullah bin Abbas by the way, Pak. Kenapa kita dapat banyak riwayat juga di antara Anas bin Malik? Saya sering menjelaskan ya Pak ya, Anas bin Malik itu sahabat plus khodim. Ya, jadi banyak dapat karena memang namanya pelayan ya, sahabat plus pelayannya Nabi gitu, sering bikinin teh buat tamu-tamunya Nabi gitu kan, kemudian mungkin bersihin rumahnya Nabi karena emang dititipin sama ibunya. Jadi banyak banget yang detail-detail itu dari Anas bin Malik termasuknya. Nah, Abdullah bin Abbas juga ternyata banyak kita temuin hadisnya. Siapa Abdullah bin Abbas? Abbas itu pamannya Nabi gitu. Usianya nggak jauh sama Nabi. Abdullah bin Abbas anaknya, berarti ponakan. Nah, maaf sepupu. Jadi Abdullah bin Abbas ini memang sering dianjurkan untuk ikut majelisnya Nabi. Udah hadir gitu. Diajak gitu. Jadi dapat banyak. Ini anak-anak yang sering hadir ke majelis ilmu dari kecil dia dengar, itu banyak dapatnya, Pak. Banyak dapatnya. Biasanya kan bawa anaknya Pak ya, biasanya. Itu dapatnya banyak tuh, dari kecil dia dengerin. Itu siapa? Yang pojok kecil. Siapa? Siapa namanya? Hah? Siapa? Namanya siapa? Suaranya nggak kedengeran. Nias. Iras. Ya. Ledekin sama Pak Bayu. Iras ya. Dapat banyak dia kalau hadir terus kan. Coba bayangkan, sekarang umur misalnya berapa?
13 ya. Dari 13 coba. Bisa istiqomah sampai tua. Dapat Pak. 13 tahun udah aktif majelis. Sampai 53, wah udah dapat banyak lah. Iya Pak. Ini Abdullah bin Abbas termasuk, Anas bin Malik termasuk. Jazakumullah khairan. Saya pakai gelasnya pakai itu dong. Jelasin Nabi. Batok. Tapi mulai banyak ya di apa restoran-restoran itu ya. Banyak. Gelas yang batok dari kelapa memang. HP itu Ya, lucu. Baik. Nah, dari Abdullah bin Abbas lagi, qala saqaitun nabiyya min zamzam fasyariba wa huwa qa'im. Aku nih gantian sekarang aku menuangkan Rasul air Zam-Zam. Kemudian Nabi Muhammad minum dalam keadaan berdiri. Jadi apa namanya? Udah dijelasin di hadis sebelumnya. Nah, kenapa diulangin? Ini bulan lalu saya jelasin. Kenapa diulangin disebutin lagi hadisnya? Tadi udah Zam-Zam, sekarang Zam-Zam lagi untuk menguatkan bahwa misalnya itu Nabi pernah minum air Zam-Zam berdiri. Banyak kita minum air Zam-Zam berdiri sambil berjalan. Jadi berjalan tamarin hadisnya boleh nggak? baik. Ya. Kita selesaikan dulu ya. Kita lihat nemu nggak kita nih hadisnya minum sama sambil jalan-jalan ini. Nemu nggak kita nih? Ya. Kalau kata penjaga bioskop mah tunggu tanggal mainnya. Ya, bentar ya. Nanti ingetin ya Pak ya. Nah ini untuk menguatkan berarti memang Rasul pernah minum berdiri. Jangan dibilang nggak pernah. Jangan kemudian dibilang perbuatan itu makruh. Nggak mungkin Rasul melakukan perbuatan makruh. Cuma kalau bisa duduk afdal gitu aja, gitu. Atau memang ya ini ya apa namanya perbedaan pendapat ulama ya. Memang karena ada kata jangan di situ. Ya kan saya pernah ini juga. Tidak boleh. Iya, karena ada kata la yashrobanna kan, Bapak kan kalau ada anak-anak yang udah mulai dapat pelajaran hadis, anak-anak itu kelas 2, kelas 3 itu barangkali udah pernah dapat la yashrobanna ahadukum qa'iman. Janganlah sekali-kali kalian minum dalam keadaan berdiri. Jangan sekali-sekali gitu kan. Nah, ulama juga memang ada yang berpendapat ada fi'il, ada qaul, ada perbuatan, ada perkataan gitu. Perbuatan Nabi pernah minum berdiri, tapi perkataan beliau larang minum berdiri. Jadi ya ini aja ya, sekedar peluasan aja, perbedaan pendapat. Jadi tidak masalah kita katakan itu makruh karena Nabi sendiri melarangnya gitu. Jadi ya biasalah, namanya fikih kan ya, ada nggak lepas dari perbedaan pendapat para ulama gitu. Kalau di sini yang mendukung bahwa bagaimana mungkin Rasul melakukan hal yang makruh ya, jadi di sini hanya sebatas mubah aja, boleh gitu, bukan makruh. Baik, hadis berikutnya siapa nih ya, an Abdul Malik bin Maisarah anin Nazzal bin Sabrah qala utiya Ali bin Abi Thalib dihadirkan kepadanya, disuguhin bikuzin min ma'in apa gayung ya, diberikan gayung wa huwa fir rahbah dan beliau dalam di dalam sebuah tempat yang luas ya, sebuah masjid yang besar gitu ya. Fa innahu makanun wasat masjid al-Kufah. Kana Sayyidina Ali yaqudu fi wa Bapak pernah nggak ngelihat masjid-masjid di Turki, di Mesir itu kan suka ada ruang terbuka, di tengahnya ada tempat wudhu. Nah, gitu. Jadi kalau stylenya Masjidil Haram karena memang Ka'bahnya terbuka begitu ya. Kalau style Masjid Nabawi mayoritas kan tertutup ya,
ada satu yang dekat atau ke arah raudhah itu yang ada payungnya aja tuh, dikit aja. Tapi kalau style-style masjid di Turki juga di Mesir itu banyak masjid yang ruang utamanya misalnya anggaplah ya seruangan sholat ini, tapi di depan itu terbuka lebar, luas, halaman dalam bahasanya ya. Di tengahnya ada tempat wudhu biasanya. Itu Turki style begitu tuh Turki. Sama Mesir juga banyak. Kemarin kita kalau di Azhar kan ya, cek aja browsing Masjid Azhar, pasti ada nemuin lapangan, bukan lapangan ya, lahan yang kosong, kemudian di tengahnya ada semacam tempat wudhu gitu. Ada Istiqlal ya? Di luarnya ya? Iya. Betul, lantai 2-nya. Nah, Masjid Amr bin As kalau nggak salah kemarin itu kan udah 11 tahun saya baru balik lagi ke Masjid Amr bin As. Jadi Amr bin As itu kan adalah sahabat Nabi yang ditugaskan menyebarkan Islam di Mesir kan. Nah, beliau adalah yang pertama kali ya menginjakkan kaki membawa misi Islam. Nah, di situ ada Masjid Amr bin As. Itu difungsikan sebagai tempat minum di situ. Jadi bukan tempat wudhu, ya tergantung DKM-nya. Dia mau fungsiin sebagai apa di situ? Diisi air minum atau air wudhu. Karena kita waktu kemarin tuh wudhunya di luar, jadi di tengah itu jadi fungsi tempat minum. Nah, Ali bin Abi Thalib ya pernah minum di tempat seperti itu. Jadi memang lahan kosong di masjid ya. Nah, fa'akhadha minhu kaffan faghasala yadayhi wa madmada wastanshaqa. Kemudian beliau ngambil segini nih. Ya. Di apa? Ada wadahnya, minum kemudian dituangin genggam gitu ya. Nah, lalu mencuci tangannya, kemudian madmadah kumur-kumur langsung dihirup gitu. Kumur-kumur langsung dihirup. Nah, itu kan dalam mazhab Syafi'i cara wudhu yang bagus seperti itu. Kumur-kumur, sisa airnya itu kemudian disedot. Tapi juga jangan terlalu dalam gitu kan. Nah, kenapa nggak terlalu dalam? Ya, ada yang terbiasa, ada yang nggak terbiasa. Kalau yang terbiasa boleh. Ya. Kalau nggak biasa, iya. Ya, pelan-pelan dulu maksudnya, jangan terlalu dalam. Ntar lama-lama udah terbiasa. Nah itu Pak, kalau udah kerasa pedes-pedesnya ke sini, itu langsung bisa nyambung ke kepala kan, teng gitu ya. Suka kan kalau nggak mengalami dalam keadaan berwudu, biasanya kita mengalami dalam keadaan berenang, benar nggak? Waktu kemasukan air. Sebetulnya Pak, istinsyak itu ini diantara mukjizatnya Nabi. Sebetulnya ketika istinsyak, ngirup, kemudian sampai kerasa pedes terus berasa kepala, itu seperti kita lagi di akupuntur tuh di kepala kita. Jadi kalau kita nggak suka jarum, takut jarum, ya nggak berani akupuntur, tapi kepala kena-cenut, itu bisa istinsyak, sering-sering istinsyak. Jadi kalau wudhu maksudnya pakai cara istinsyak ya, hirup, jangan gini doang, colek-colek doang mah, cuma kena kerak-kerak kopil, gitu. Ya, tapi dihirup deh, istinsyak namanya. Wa masaha wajahu wa dhira'aihi wa ra'sahu. Ya. Nah, jadi ini multifungsi nih airnya. Dikasih sewadah air, jadi kemudian digunakan wudhu. Setelah istinsyak, membasuh wajah, kemudian tangan, ya, kemudian kepala. Nah, jadi itu digunakan sebagai wudhunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu sisa air itu tetap dipakai untuk minum dan beliau dalam keadaan berdiri.
gitu ya, berdiri ya. Summa qala hadza wudu ma lam yuhdis. Kemudian dia berkata ya, siapa yang bersuci atau tajdid wudu, saya enggak ada hadas, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi saya hanya ingin memperbarui wudu saya aja. Hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'al. Beginilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Maksudnya apa, Pak? Tajdid, memperbarui wudu. Kadang-kadang bapak-bapak kan maghrib ke isya masih ada wudu ya, tapi nggak ada salahnya bahkan juga Nabi melakukan ya wudu lagi, nggak apa-apa. Nah, ini kita dapat juga sih kebiasaannya, dan memang kayaknya rutin Syekh Musad Ghanim itu selalu memperbarui wudu ya, jadi batal nggak batal beliau selalu wudu terus gitu ya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Kata siapa? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beginilah Rasulullah melakukannya, walaupun nggak batal, nggak berhadas, beliau wudu lagi. Dan dari air yang digunakan wudu itu boleh diminum gitu. Di sini nggak dijelasin nih, Pak, air yang udah matang apa enggak. Kalau di Mesir itu, Pak, orang-orang lebih suka air keran. Bapak ada yang pernah nggak lancong gitu, umroh Mesir gitu? Ada? Ini bersih kan? Iya, memang filter dari Nil. Iya, filter dari Nil gitu. Karena sumber terbesarnya kan Nil. Gitu. Itu pun lebih suka air keran itu. Kami dulu masak, rebus air. Ada tuan rumah, kami kan jadi rumah kosnya, paman kos. Abi bagi air, bagi minum. Kita tuangin dari air yang direbus. Pas diminum, apa nih? Ya air lah gitu. Kok begini rasanya? Kerasa. Air direbus kerasa. Emang kenapa? Ini bukan air biasa nih. Kita memang rebus rutinnya, baru diminum. Enggak, dari keran aja. Saya minta dari keran. Ambilin, ini, iya, saya tuangin di gelas, tahan katanya, ini minum, lebih suka air keran ya. Enggak, udah di itu kali, udah di apa namanya? Filter. Filter. Jadi dia filter pusat, jadi pemerintah yang ngurus. Dia kan memang kayak pamnya, kayak pamnya. Iya, langsung itu begitu. Ya, wallahu alam itu gimana tingkat sterilisasinya, filternya gitu ya. Yang jelas lebih suka air keran mereka tuh. Soalnya kita kan masih di ancam ini. Iya. Ya. Baik. Ya. Jam berapa nih? Udah syuruk belum? Belum. Berapa menit lagi? 5 menit. Masih bisa ya, baca ya. Lanjut. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalathan idza syariba wa yaqul huwa amra wa arwa. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika minum itu beliau 3 kali nafas. Bukan dihembuskan di dalam, bukan. Tadi minum kan? Jadi, udah sekali kan tadi? Nah, terus minum lagi dikit. Dua kan? Minum lagi gitu. Jadi nggak sekaligus. Cara minum Nabi itu. Nah, cuma dijelaskan. Iya. Nggak boleh kan? Iya, jangan. Sebaiknya dihindari. Contohnya. Ini contohnya begini, kan bismillah, alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Napas dulu gitu. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. 3. 7 kali. Kalau 7 kali kenyang. Obat sakit perut. Ya. Nah, di sini ya
Kata Anas bin Malik, ya, Rasul itu bernafas 3 kali ketika beliau minum. Penjelasan, warada bisanadin hasan, sanadnya hasan, ya, di bawah sahih gitu. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu fi 3 anfas, 3 kali nafas. Wa idza adna sallallahu alaihi wasallam al-ina ila fihi sammallah. Ya, ketika udah dekat Rasul mengucapkan bismillah, ya. Wa idza akharahu hamidallah. Kalau udah selesai alhamdulillah. Ya, yaf'alu dzalika 3, 3 kali diulangi gitu. Kemudian warada anna sallallahu alaihi wasallam naha 'anil 'abdi nafsan wahidan. Dan ada riwayat Rasul melarang minum 1 kali enggak. Ya, habis. Ada riwayat yang melarang itu. Lagi haus. Iya. Nah, itu biasanya habis main futsal tuh, futsal. Ya, habis futsal capek, gerok kan. Dia sambil jalan, sambil berdiri. Air dingin lagi, jantungnya beku. Nah, Itu berlaku untuk makan boleh nggak begitu? kalau makan kan emang kita pasti satu suara. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh, kalau makan di awal. Oh, nggak bisa ya? Kalau mau boleh. Boleh ya? Ya kan boleh, nggak ada salahnya kan. Bismillah. Kalau bareng-bareng nggak bisa. Ya, ya. Kalau bareng-bareng itu ada prinsipnya, Pak. Makan bareng-bareng itu prinsipnya sekali ngomong 2-3 suap terlewati. Nah, gitu. Jadi kalau lagi makan bareng jangan banyak ngomong, suap aja langsung. Gitu. Nah, dijelaskan di sini ada riwayat ya, Rasul pernah melarang minum sekali tenggak, gitu, sekali tenggak, ya habis, jangan. Dzalika syurbus syaiton, kata Nabi, itu cara minum setan. Gitu. Kemudian dijelaskan juga di sini, ya, idza syariba fi sahihain, di kitab Sahihain Bukhari Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffas fil ina. Ya, fal makna kana yashrabu 3 marrat wa ba'da kulli marratin yuzilul ina. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau bapak-bapak pernah mendengar larangan bernafas, ya, atau meniup, ya, meniup wadah air atau gelas, itu maksudnya pas lagi begini. Oh, jangan ditiup. Iya. Nah, gitu. Tapi yang dimaksud Rasul minum 3 kali nafas adalah bismillah, minum dikit, dijauhin. Nafas dulu, alhamdulillah. Minum lagi, apa gimana? Iya, bukan pas lagi di gelasnya begini, ya. Jadi yang dimaksud bernafas dalam hadis itu tenggak, bismillah, jauhin, alhamdulillah. Enggak, bismillah, jauhin, alhamdulillah. Enggak, bismillah, jauhin. Ya, enggak begini juga, bismillah, alhamdulillah. Enggak usah lebay-lebay gitu, enggak, biasa aja gitu. Kelihatannya nanti aneh gitu. Iya, aneh. Ngapain sih, Bang? Ini Rasul begini kalau minum, enggak gitu juga kali, Bang. Biasa aja gitu, bismillah ini. Bismillah gitu. Nah, baik. Nah, jadi yang dimaksud nggak boleh itu yang di dalam, niup. Kalau panas, makanya juga sebetulnya kalau lagi panas banget, ya, kalau kata orang Jawa panas pol gitu, itu memang nggak boleh diminum kan. Nungguin adem gitu dikit, ya. Anget boleh. Kalau panas banget ya lodoh, ini nggak boleh. Biar adem tiupin, nah itu yang nggak boleh. Nggak boleh ya, Ini nggak boleh. Baik. Jadi 3 kali itu ya. Kenapa? Masa doa dulu terus tiupin ke air panas. Beda. Itu nanti tuh, itu beda. Beda. Iya. Jadi kopi panas itu, Pak, ya, perlu diketahui, Pak, itu bisa adem ketika Bapak sebelum minum baca Al-Baqarah. Itu bisa adem itu. Iya, betul. Itu jangan cerita-cerita ke orang lain, Pak, ya, Bapak doang yang tahu itu. Kemudian ketika Rasul mempraktekkan minum begitu, dilihat sama Anas bin Malik, kata Rasul, sesungguhnya cara minum yang seperti ini itu lebih bagus untuk
untuk pencernaan. Kemudian lebih, nah ini nih susahnya ngejelasin bahasa Indonesia. Di sini sih lebih rian, lebih arwah. Tapi di Indonesia nggak ada tuh. Kalau setelah makan apa? Kenyang. Setelah minum kenyang juga. Kenapa kenyang juga? Jadi bukti Pak, bahasa Indonesia tuh hilang haus. hilang haus. Bahasa Indonesia tuh terlalu miskin untuk menjelaskan bahasa Arab gitu. Makanya Al-Qur'an itu bahasa Arab ya, kaya. Ada di sini ya, arwa kata Nabi, sungguhnya dia tuh lebih, kalau bahasa kita lebih mengenyangkan. Tapi kan minum ini, kita bingung bahasa. Ada nggak bapak-bapak yang tahu? Setelah makan kenyang, setelah minum apa? Saya nggak tahu, jujur aja saya nggak tahu. Yang pakar-pakar bahasa dah. Lebih menghilangkan dahaga lah kira-kira gitu. Gitu. Jadi bukan berarti ya Saiful habis main futsal ya, dia habis tanding sama Syekh kuat juga ya, dia lari ya, hampir 1 jam full ya main. Habis main futsal capek minum blok, wah ini lebih menghilangkan dahaga. Ternyata enggak. Malah tambah ini ya. Ya kalau Rasul udah larang, kita khawatir ada bahayanya gitu. Mungkin enggak gitu kan. Jadi pelan-pelan aja. Seperti itu. Itu dalam satu riwayat Rasul minum 3 kali teguk gitu ya. Riwayat yang lain an Abdullah bin Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shariba tanaffasa marratain. Nah, ini kan cara ya. Anas bin Malik melihat Rasul 3 kali, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah 3 kali. Riwayat Abdullah bin Abbas pernah melihat Rasul 2 kali tegak aja. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Artinya apa, Pak? Bapak mau minum 2 kali teguk boleh, mau 3 kali teguk boleh, mau 4-5 kali boleh nggak? Tadi kata Pak siapa? 7 kali boleh. Artinya boleh, ya. Karena Rasul itu melakukan ya beberapa cara. Biasanya kalau Rasul lakukan berbagai cara, itu menunjukkan kebolehan varian-varian yang lainnya. Seperti tadi, cara duduk itu berarti boleh. Cara duduk yang bagaimana tergantung urf, tergantung kebiasaan tempat tersebut. Minum ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, berarti boleh 4, boleh 5 gitu ya. Boleh 1. Ya, boleh ya. Kalau cuma sekedar bahasain doang 1 ya, boleh. Jadi seperti itu. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Oh, tanggung nih, tanggung. Habisin ya. Ya, Pak. Habisin ya, dikit. Ternyata mau habis. An Abdurrahman bin Abi Hamzah an jaddati Kabsyah qalat dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam fashariba min qirbatin mu'allaqah qa'iman faqumtu ila fiha fa qata'tuha. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam minum menggunakan kirbah. Bapak tahu kirbah? Kirbah, tempat air minum yang terbuat dari kulit. Iya. Kalau di Depok ada pengusaha yang membuat kirbah. Ya, tempat minum dari kulit. Nah, beliau minum dalam keadaan berdiri. Minum dalam keadaan berdiri disaksikan oleh Kabsyah, sahabat perempuan Kabsyah. Minum dalam keadaan berdiri. Lalu setelah beliau selesai minum dalam keadaan berdiri, kirbahnya ditaruh, beliau sobek kirbah, ya, bekas minumnya Rasul. Apa Pak namanya Pak? Tabarukan. Ya, ini bekas bibirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Disobek, ya, dipotek. Kenapa? Tabarukan, kenang-kenangan. Ini pernah dijadikan tempat minumnya Rasulullah. Bukan jadi jimat. Oh, ini orang-orang Indonesia yang jadi jimat. Kalau orang dulu kan tabarukan. Ya. Gitu. Tabarruk. Qala Nawawi wa qat'uha famil qirbah liwajhain. Ahaduhuma ay antasuna mawdi'an asabahu famil Rasulullah
an yubtadala wa yusammahu kullu ahadin wa tsani ay yahfazahu litabarruk, ya. Ya, jadi tabarruk, ya. Ya. Untuk apa? Istisqa, wasilah kesembuhan. Tapi Nabi, Nabi, jangan kemudian nanti selesai taklim dipecahin nih, jelas. Nah, buat apa? Bekasi adik? Jangan. Saya bukan siapa-siapa gitu. Kan kok, maaf ya Pak ya, kalau mungkin di sebagian pesantren atau mungkin pecinta-pecinta kiai habaib itu masih ada yang begitu tuh, tabaruknya ke bekas minum airnya, ada gitu ya. Sebagian ya, sebagian ulama. Kabarnya nggak boleh dibuang minum. Iya, iya. Sebagian setuju, sebagian nggak setuju gitu. Tabaruk bidzat. Tabaruk bidzat itu namanya. Tabaruk dengan fisik. Ada yang nggak setuju, katanya tabaruk dengan fisik itu hanya boleh kepada Nabi aja. Yang motek itu, terus dari rambutnya Nabi, ya keringatnya Nabi, gitu. Kalau setelah Nabi wafat nggak boleh. Tapi ada lagi yang membolehkan, apa katanya? Ulama itu pewarisnya Nabi. Nabi yang mengatakan ini ulama nih, gitu. Warisannya Nabi nih. Jadi diminum sisaan airnya gitu. Jadi seperti itu. Itu saya nggak kemudian menyalahkan keduanya, karena dua-duanya pendapat ulama, ada yang beda pendapat aja gitu. Kemudian hadis berikutnya dari Anas bin Malik, yatanafas fil ina thalathan wa za'ama Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanafas fil ina thalathan. Ya, ini tadi udah dijelaskan ya tentang minum 3 kali nafas. Kemudian dari Anas bin Malik lagi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Sulaim wa qirbatun mu'allaqah fa shariba fi fammil qirbah wa huwa qa'im fa qamat ummu Sulaim ila ra'sil qirbah fa qata'atha. Nah, sama kalau tadi Kabsyah, sekarang Ummu Sulaim, ya, melihat Nabi minum dari qirbah, ya, kemudian dipotong qirbahnya, tabaruk, ya, hadis terakhir. Qala an Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan Aisyah istri Nabi, bukan, tapi anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, an abiha, dari bapaknya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu qa'iman. Nabi minum berdiri, gitu ya. Wa qala ba'dhum Ubaidah bintu Nabi. Jadi kesaksian Sa'ad bin Abi Waqqas itu Rasul minum dalam keadaan berdiri, kadang-kadang berdiri. Baik, ada yang mau nanya? Tadi apa, Pak? Ya, ya, di hadisnya kan sudah sampai berdiri, tapi di dalam praktek banyak sambil berdiri sambil jalan. Iya. Maksudnya itu berarti nambahin. Nah, namanya itu improvisasi sunnah. Improvisasi. Jadi itu termasuk dilarang nggak? Takutnya Iya. dilarang lagi. Ya. Di sini yang kita baca sampai tuntas hadisnya ternyata nggak ada keterangan Sambil jalan. sambil jalan, Iya, gitu. nggak boleh kan? Nggak ada sambil Iya, jalan. iya. Ya. Maka caranya dua, ya. Yang afdol dulu, afdol, lebih sempurna, lebih mengenyangkan. Yang boleh berdiri, gitu aja. Dulu kalau dulu orang tua tuh emang gitu ya. Ya, saya belum pernah menemukan ada contoh seperti itu, sehingga kalau ada, kayaknya nggak ada juga pengharamannya. Saya belum pernah juga menemukan, jangan kalian minum sambil jalan atau sambil agak berlari kemudian jadi haram, belum pernah juga dapat larangannya. Nah, jadi kalau yang nggak ada pengharamannya itu, ya kita jelas nggak bisa mengharamkan. Makanya gini Pak, ini perluasan aja. Ini pengalaman nggak sih? Ya, perluasan aja. Kenapa ada ulama yang kemudian tidak berani mengharamkan rokok, hanya sebatas makruh? Kenapa? Karena di Al-Quran nggak disebutin haramallahu syajair. Iya, gitu. Allah mengharamkan rokok, nggak disebutin tuh rokoknya. Makanya ada ulama yang nggak berani saya ngaramin, Allah aja nggak nyebutin, ya begitu. Nah, itulah apa namanya, kalau nggak ada larangan, jangan kalian minum sambil jalan, sambil berdiri. Kalau nggak ada yang nemuin larangan secara letteras itu, jadi nggak bisa sampai tingkat haram.
Tapi ada ulama yang wah kalau ngomongin rokok misalnya ini begini ya, ada yang jangan cebloskan dirimu dalam kebinasaan, kandungan rokok bla bla bla, ini udah tingkat haram. Jadi ini perbedaan pendapat ulama. Kalau tadi kan tentang minum sambil olahraga, ya sejujurnya saya belum dapat ya minum sambil lari. Yang jelas tadi ya sekali teguh habis nggak boleh, karena kata Rasul itu cara minum syaitan seperti itu. Barangkali Ustaz Saiful pernah ada referensi Ustaz minum sambil diri itu sambil jalan sambil lari. Saya belum pernah dengar sih larangan yang mengharamkannya. Jadi kalau lari sih jangan, tapi kalau jalan sambil jalan banyak ya. Iya, kalau dulu di pesantren saya sering ditegur, ada santri sambil jalan sambil minum. Diberitahin sama ustaz kami tuh duduk, ya, ini duduk, minum sambil jalan kayak kambing gitu. Bahasanya begitu. Apakah itu berdasarkan dalil beliau yang pernah dipelajari kemudian melarang, atau memang sekedar beliau mengajukan duduk aja gitu? Wallahu a'lam. Coba nanti saya cross check ulang apakah ada yang tekstual. Ada lagi tentang cara minum? Ada? Tidak ada? Aman ya? Baik. Alhamdulillah, apa yang diminum Rasul dan cara minum Rasulullah sudah kita pelajari. Mudah-mudahan di kehidupan harian kita tuh bisa nyontoh bagaimana cara minum Nabi dan apa yang biasa diminum. Kita tutup dengan surat Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.